Halo Sobat Kak Hikmat, karena banyak yang nanya ini, gimana sih Kak Hikmat cara nyetir, pakai apa sih, gimana nih? Nah sekarang kita kupas tuntas bagaimana Kak Hikmat menyetir mobil menggunakan alat ala-ala Kang Hikmat. Nah oke, kita review ya alatnya ya. Disabilitas tanpa batas. Ini dia, Kak Hikmat dulu menyebutnya itu tongsis, karena sebelum alat ini seperti ini, dulunya itu cikal bakalnya itu dari tongsis, tripod ya. Jadi tongsis yang buat nyepet HP-nya itu buat ngegencet pedal gas. Nah, karena tongsis itu kurang kuat, jadi Kang Hikmat berinovasi menggunakan ini besi besi itu ya, besi pipa ukuran kecil. Nah, jadilah alat seperti ini. Jadi alat ini ada dua fungsional. Ini khusus mobil matic dan bisa portable dipasang semua mobil matic dari mulai mobil jadul hingga mobil terkini. Bahkan Pajero pun Kang Hikmat sering pakai mobil ini ya. Nah, yang ini fungsinya buat rem. Nah, kenapa rem? Rem itu kan, jadi rem itu karena dia itu horizontal. Nah, jadi seperti ini rem itu. Nah, ini buat rem dijepit set menggunakan baut kupu-kupu. Nah, baut kupu-kupu itu untuk mempermudah kita agar kita tidak mengandalkan kunci. Ya, jadi ini akan ngegigit ke pedal rem. Nah, rem seperti ini, dan ini untuk gas, pedal gas. Nah, pedal gas dia lebih lebar karena pedal gas itu vertikal gini ya, ibaratnya gini. Dan itu lebarnya itu macam-macam. Ada yang lebih lebar kayak mobil-mobil Eropa itu lebih lebar. Makanya pakai seperti ini. Nah, ini juga sama fungsinya, diputar, tapi ini dari atas. Kenapa dari atas? Karena kalau dari bawah takutnya nyangkut kena karpet. Nah, dan ini buat mengatur kemiringan. Nah, sama pakai baut kupu-kupu. Jadi tiap mobil kan kemiringannya beda-beda ya. Kalau kayak Pajero dan pakai sedan itu otomatis beda. Karena kemiringannya beda-beda. Sedan itu akan lebih miring, Pajero akan lebih tegak. Seperti itu. Nah, ini juga sama, ada kemiringannya juga. Nah, tapi ini seperti ini, kemiringannya ke atas ke bawah. Nah, ini jika dirasa mobil tersebut kurang tinggi, maka sederhananya kita buat seperti ini. Nah, diputar-putar, dikunci pakai mur, ya. Nah, dikunci menggunakan mur. Nah, misalkan kurang tinggi lagi, putar lagi, seperti itu. Jadi hingga posisinya itu kurang lebih seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini gas, ini rem. Jadi cukup menggunakan tungkai kaki yang sebelah ini. Ini gas, ini rem. Jadi gini. Nah, nendang-nendang gini. Oke. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya, kita langsung bagaimana sih cara memasangnya. Cukup 2 menit, nggak nyampe kayaknya. Ini kita pasang langsung ke mobil Kak Hikmat. Check it out. Nah, ini sekarang kita langsung praktek bagaimana sih cara pemasangannya. Jadi diulangi lagi ya. Jadi yang kanan ini fungsinya buat pedal gas. Nah, pedal gas itu vertikal karena pedal gas itu rata-rata vertikal ya. Dan ini untuk pedal rem. Pedal rem itu horizontal ya. Jadi sama-sama ada gearnya, ada geriginya. Jadi dia bisa buat ngiket, bisa buat ngegigit ya sebelah sini. Nah, oke, bagaimana pemasangannya? Kita langsung coba pasangkan. Nah, ini dia. Oke, yang ini untuk pedal gas. Kita pasang dulu. Biasanya Kang Hikmat itu memasang untuk pedal rem dulu ya. Oh, ini banyak ini. Pedal rem. Nah, ini kan horizontal ya. Ini horizontal, ini pedal rem. Rata-rata di semua mobil seperti ini. Dan ini vertikal. Vertikal, ini buat gas, ini buat rem. Kita pasang dulu rem. Nah, ini baut ini diusahakan menghadap ke sini karena biar kita menyetel kemiringannya itu gampang. Nah, ini kita masukin, kita longgarin dulu. Longgarin. Oke. Lalu kita masukkan. Nah, biasa segini. Nah, fungsinya buat gerigi tadi itu
biar dia menyangkut ke sela-sela ini. Jadi aman, dijamin aman, tidak akan copot. Nah, ini kencangkan, cukup menggunakan tangan tanpa menggunakan kunci-kunci ya. Set, menggunakan tangan. Nah, ini semakin yang ke atas kencang, yang bawah longgar, ini semakin naik ke atas dia. Nah, makanya ini kita seimbang. Oke. Kalau dirasa sudah kencang, nah ini sudah ngikat, ini sudah kuat. Ini sudah kuat, tidak akan goyang. Ini sudah kuat. Oh. Ini udah menyatu, nggak akan copot. Karena ini lasan ya, lasan, las listrik dan kuat. Nah, ini karena ini terasa terlalu ke atas, kita fungsionalkan yang ini. Fungsionalkan yang ini, kita longgarkan, terus tarik. Nah, oke. Nah, biasanya kalau ini sudah mentok nih, setelan yang ini udah mentok, ini kan tadi terlalu panjang ya. Oh, ini terlalu panjang nih. Oke, kita putar, kita mentok paling pendek karena ini sedan ya. Nah, kita main di kursi. Nah, Kak Hikmat cukup segini. Oke, yang kedua kita coba pasang untuk fungsi pedal gas. Nah, seperti kayak yang Kak Hikmat bilang, vertikal. Nah, seperti ini. Nah, ini kan ada dratnya. Ada drat dan ada gear. Nah, ini kita kencangkan sambil ditahan. Oke, kanan kiri seimbang. Ini harus seimbang ya pemasangannya. Tidak boleh kanan dulu terus kiri, nanti miring dia. Nah, ini kenapa dibuat lebar? Karena banyak mobil-mobil yang memang pedal gasnya itu lebar. Nah, ini kebetulan Hyundai Vega ini nggak terlalu lebar. Jadi biar universal, biar bisa dipakai ke semua jenis mobil. Nah, yang paling krusial itu sebetulnya ini pedal rem, karena ini harus kuat. Ini jangan sampai copot, harus kuat. Gitu. Oke. Nah, ini bisa dimiringkan. Ini bisa dimiringkan, kita longgarkan terus dimiringkan. Nah, bisa dimiringkan ke atas, ke bawah tuh. Oke. Oke, kurang kencang, kita kencang lagi. Nah, ini udah kuat. Ini adapun goyang itu karena pedalnya yang kurang kokoh. Nah, tapi kalau pedalnya kokoh, dia ikut kokoh. Jadi ini goyang-goyang itu karena pedalnya, bukan karena struktur ininya. Ini udah ngiket, udah kuat. Nah, tinggal terakhir kita fitting bagaimana kita kalau menyetir. Nah, set. Nah, kita main kursi. Nah, slidingnya. Nah, ini terlalu tinggi kan? Tuh, terlalu tinggi. Ini gas, rem udah enak ya. Kita coba hidupkan. Oh, rem udah enak. Jangan sampai ini itu nyangkut ke sini. Di saat kita injak rem jangan sampai nyangkut. Nanti bahaya, remnya bisa ngunci. Ya. Oke. Nah, ini set. Tapi ini kan nggak pas. Nah, makanya fungsinya tadi ini, lakukan ini kita longgarin. Terus oke. Oke, kita turun. Nah, segini sudah cukup. Nih. Oke. Ini gas. Ini rem. Nah, karena Kak Hikmat pakai skateboard dan sarung tangan, lebih simpelnya tanpa kursi roda. Jadi setelah naik, tinggal diambil skateboardnya, ditaruh di sini. Nah, ini Kak Hikmat. Tes. Tutup pintunya. Oke. Tutup pintu yang kiri. Nah, coba masukkan gigi mundur. Gigi maju. Lepas rem, langsung jalan. Oh, oke. Nah, ini mundur. Oke. Dan responsifnya gimana? Kita responsif nih. Gas. Di rem. Cukup responsif. Jadi rem dadakan pun tuh. Gas, rem. Oke. Nah, jadi beginilah Kak Hikmat cara mengendarai kendaraan mobil roda 4. Dan ini alatnya bisa sangat-sangat berfungsi buat semua mobil matic. Semua mobil matic ini
bisa digunakan. Alphard, mobil mewah, Pajero, sampai mobil tua selama itu Matic yang menggunakan 2 pedal ini bisa. Dan ini alat ini yang Kak Hikmat pakai ini usianya sudah 7 tahun. Sudah 7 tahun lebih, alhamdulillah tidak pernah patah, tidak pernah trouble. Makanya sampai berkarat sengaja biar jadi jejak motif perjalanan gitu. Nah, ini karat yang membuat natural ya. Nah, ini lebih dari sini sebetulnya pakai itu, pakai busa. Tapi Kak Hikmat tidak nyaman pakai busa itu, sentuhannya kurang. Tapi kalau ada teman-teman yang memang disabilitasnya itu bukan dari lahir, disabilitasnya itu memang karena kecelakaan, ada luka di sini, bagusnya pakai busa lagi di sini. Ya, pakai busa, dilapisin lagi pakai kayak kain jok gitu. Nah, karena Kak Hikmat itu dari lahir dan tidak ada luka, jadi ini juga sudah bisa mengalihkan busa. Jadi aman, tidak sakit. Jadi ini lebih dari busa. Oke. Nah, tadi kan bagaimana cara pemasangannya. Nah, sekarang bagaimana sih bukanya? Misalkan gantian nih, Kak Hikmat sering gantian sama ponakan, sama keluarga, sama istri, gantian mobil. Apakah simple atau repot? Nah, ini sangat simpel sekali alat ini. Jadi bukanya malah lebih gampang. Seperti tadi kita putar, longgarin. Nah, kita longgarin. Set. Oke, yang kanan, yang kiri bareng. Kalau udah dirasa longgar, udah. Yang rem pun sama, kita longgarin. Cukup menggunakan tangan. Nah, dirasa sudah longgar, kita bisa copot atau lepas. Ini nggak usah sampai copot, nanti takutnya bautnya atau murnya malah tercecer dan hilang. Oke. Sorry. Nah, sudah terlepas. Bongkarnya malah lebih simpel. Sudah. Akhirnya alat ini bisa dipakai, mobil ini bisa dipakai lagi buat manusia atau orang able atau non disabilitas. Oke, sobat Kak Hikmat, inilah alat supir, alat nyetir portable ala Kang Hikmat. Jadi alat ini sangat simpel. Tadi Kak Hikmat sudah tunjukin bagaimana fungsi dari bagian-bagian alat ini, bagaimana komponennya, bagaimana cara memasangnya, bagaimana cara penggunaannya, dan bagaimana cara mencopotnya. Jadi ini khusus buat pengguna disabilitas yang seperti fisik Kak Hikmat yang masih ada tungkai kaki. Nah, tapi bagaimana kalau tungkai kakinya nggak ada atau kakinya masih ada tapi layu atau polio? Nah, itu nanti bisa dipikirkan atau disesuaikan. Nah, bagi teman-teman Kak Hikmat yang disabilitas, yang memang ingin merancang atau merakit alat yang portable, yang tidak permanen di mobil, bisa dibongkar pasang, itu kami bisa bantu. Kami bisa bantu untuk buatkan. Dan bagi disabilitas yang kondisinya berbeda, itu kita bisa bantu untuk konsultasi, kita cari jalan keluarnya, bagaimana penyesuaiannya. Kemungkinan kalau tidak bisa menggunakan tungkai kaki, bisa pakai tangan. Ya, kita konsultasikan, kita briefing dulu, dan bisa pesen di nomor Kang Hikmat di bawah ini ya. Dan nanti pemesanannya itu tidak langsung pesan jadi, tapi kita ada fitting dan melihat kondisi dari disabilitasnya tersebut, mobil manual maupun mobil matic. Nah, namun untuk mobil manual tungkainya 3 atau ada alat bantu lain untuk kupling. Nah, khusus matic ini akan lebih simpel, bisa dibawa kemana-mana. Oke, terima kasih bagi teman-teman Kak Hikmat yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa juga untuk selalu semangat, disabilitas tanpa batas.